Saya tidak kuat mengalami penderitaan berulang-ulang. Saya bilang, Tuhan, cabut nyawa saya. Ketika Tuhan bawa Melisa keluar, kami jujur kayak hilang arah. Setelah mengalami kehilangan Melisa, harus menghadapi kehilangan Melita juga. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kok seperti ini? Pernahkah kita merasa sudah terlalu lelah untuk menghadapi sakit ataupun cobaan yang datang bertubi-tubi? Bahkan kita sampai kepada titik kehilangan pengharapan dan hati kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kita akan menyaksikan sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Ade Dame yang telah menjalani operasi ginjal sebanyak 8 kali. Bahkan salah satu operasinya menggantikan kantong empedu dengan logam. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Maret, perut saya tertusuk, sakit, nyeri. Dan itu tidak bisa sama sekali berjalan. Saya muntah sampai 10 kali. Muntah sampai 10 kali, saya bertahan. Saya pikir ini karena entah itu asam lambung atau masuk angin. Tapi nyatanya masih terus berulang-berulang. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa ada batu ginjal di ginjal saya. Dokter langsung memvonis saya harus dioperasi pemasangan selang di ginjal. Dan pemasangan selang di ginjal itu saya lalui 2 atau 3 bulan sekali harus diganti. Nah, tepat tanggal 23 Juni ada batu empedu dan kantong empedu saya ada polip atau tumor stadium 1. Udah ada kebocoran di kantong empedu saya. Dokter memutuskan segera dioperasi, diangkat kantong empedunya. Karena kalau tidak ini akan pecah dan akan mengkenakan organ-organ tubuh semua. Kantong empedu itu sudah bocor dan sudah kena flek liver, pada liver saya flek, ada pembengkakan di liver. Lepas dari kantong empedu, dokter menanam 3 kawat di dalam tubuh saya permanen seumur hidup. Itu untuk menjepit liver, tidak ada kebocoran pada liver. Hingga sampai pada operasi yang ke-7. Pada saat operasi yang ke-7 itu benar-benar saya down sekali. Sampai badan itu saya penuh dengan air, sudah membengkak. Karena ginjal saya sudah besar, uretra saya itu sudah kecil, sudah menyempit. Makanya dokter menyarankan harus pasang selang yang berulang-ulang, lepas pasang. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah gak kuat. Tuhan cabut deh nyawa saya. Saya udah angkat tangan. Saya tidak kuat mengalami penderitaan berulang-ulang. Cabut pasang selang. Batu yang ada tapi tidak diketahui oleh dokter. Saya bilang, Tuhan cabut nyawa saya. Tapi di saat momen itulah Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Ada sebuah kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya berjalan sendirian dalam lembah air mata. Disitulah ada kekuatan buat saya. Ada seorang ibu yang sangat memiliki hati yang mulia. Dan dia digerakkan hatinya Tuhan membawa saya, kamu pergi ke Penang. Saya tidak kenal. Nah, disitulah Tuhan beracara. Saya berangkat ke Penang bersama ibu. Dokter bilang jika ada usus yang bermasalah akan dioperasi. Dokter urologi mengatakan bahwa ada kerak di ginjal, bukan batu di ginjal. Tanggal 11 Juni itu saya berperang dengan maut. Tensi darah saya rendah, sangat rendah sekali. Dan temperatur tubuh saya 41, 37. Demam saya tinggi dan kondisi saya sudah ngaco.
Saya tuh bergumul dengan maut. Ketika pas saya saat masuk ruang operasi, temperatur saya 36 suhunya. Dan ketika masuk ruang operasi itu, dokter juga mengatakan harus segera dioperasi karena infeksi sudah menjalar ke jantung. Kalau tidak segera dituntaskan, saya lewat. Rasa takut kematian itu ada. Saya seperti melihat kiri kanan saya ada para malaikat. Di depan saya itu penuh para malaikat, samping kiri dokter itu. Di sini saya merasakan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan menolong di operasi yang terakhir. Di operasi terakhir inilah saya bilang, Tuhan, adik harus menang. Adik Dami harus menang. Saya harus menang. Dan puji Tuhan, operasi ini adalah operasi yang terakhir. Saya bisa lepas selang. Saya tidak menderita dengan penyakit batu ginjal yang dikatakan dokter. Itu hanya kerak. Dan saya bersyukur tanggal 14 Juni adalah hari kemerdekaan saya melepas selang. Puji Tuhan sampai sekarang saya bisa berjalan dengan baik. Tidak ada keluhan. Tidak ada rasa nyeri lagi. Apapun penyakit yang ada dalam tubuh teman-teman semua, ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Gembirakan hatimu, serahkan sama Tuhan bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam permasalahan penyakit atau apapun yang kamu derita. Tuhan Yesus bisa menolong seorang adik Dame, Tuhan Yesus pun bisa menolong teman-teman semua. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan, seringkali justru kita diingatkan bahwa harapan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Dan Dia punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami sakit penyakit yang begitu berat dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Dan jangan lupa untuk kamu subscribe dan follow semua sosial media Solusi. Karena akan banyak kisah yang inspiratif dan memberkati kamu semua. Terkadang kita dihadapkan dengan suatu keadaan yang begitu berat. Kita merasa seakan-akan tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Kisah keluarga ini sangat menyentuh hati. Di mana mereka harus berjuang melawan rasa sakit akibat kehilangan dua putri tercinta mereka, Melissa dan Melita. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan mereka. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan sepasang suami istri, bapak dan ibu yang akan menceritakan kisah yang saya percaya bisa memberkati kita semua. So please welcome Bapak Moonstar dan Ibu Elita Purnama. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebenarnya hari ini kita akan banyak berbicara tentang perjalanan yang tidak mudah yang Bapak Ibu harus lewati ketika kehilangan dua orang putri kesayangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perjalanan tersebut, orang kan bilang mungkin wujudnya sudah tidak bersama kita, namun kenangannya selalu ada. Saya ingin bertanya sebenarnya buat Bapak dan Ibu, di mata Bapak dan Ibu, bagaimana Melita dan Melissa ini? Melita ini anak yang ceria dan terus terang kesayangan bagi keluarga. Terlebih kami ya, keluarga besar juga. Karena apa? Masih istilahnya hanya mereka yang kembar ya di pihak keluarga saya maupun keluarga istri. Jadi ini sebetulnya spesial bagi kami. Dan memang sangat spesial karena waktu itu abangnya Ronaldo itu kan memang waktu kecil doa, namanya juga anak-anak kan. Aku kepengen anak cewek, aku pengen punya adik cewek. Nah, Ronaldo doa, Ronald juga doa kepengen adik cewek. Berjalan waktu ya itu Tuhan kasih langsung kembar waktu itu kan. Ya puji Tuhan. Memang secara setelah lahir lah sudah agak besar itu, yaitu Melissa itu mirip Ronaldo,
agak ke Rinaldo, Melita ke Ronald gitu loh. Jadi sifatnya gitu ya. Wajahnya juga. Jadi kami itu sebetulnya itu jawaban doa. Karena kami percaya mulai anak-anak kami kecil juga kami kan selalu didik untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Jadi selalu kami bawa itu ke gereja. Karena kami tidak mempunyai apapun selain pada Tuhan Yesus. Jadi saya dan istri itu memang fokus ke sana. Jadi anak-anak kami itu mulai kecil, kami bawa ke gereja untuk mereka mengenal lebih lagi bahwa Tuhan itu ada. Mereka mulai kecil banyak aktivitasnya di gereja, karena di gereja itu ada sekolah minggu kan, kakak-kakak rohaninya gitu mengajarkan pengetahuan tentang ketuhanan Yesus. Jadi di situ mereka berkembang. Di samping kami juga memang aktif di gereja dulunya gitu. Hidup yang berdampak dan melayani itu juga terus dijalani oleh almarhum Melita sampai momen-momen terakhir di hidupnya. Karena saya mendengar bahkan di momen-momen terakhir hidupnya dia masih berjuang untuk melayani Tuhan. Boleh ceritakan sedikit gak Pak itu? Dalam setiap kesempatan dia pengen hidupnya itu jadi contoh, jadi terang. Seperti Melisa. Leader kami di rumah itu Melisa. Semestinya kan kami udah orang tua. Kami gak belajar ke dia dalam imannya. Karena kita orang tua kadang kan masih up down gitu. Kadang ada masalah. Kalau dia enggak, Melisa itu doakan masalahmu. Terus ya udah biarin Tuhan yang berperkara. Ya udah jangan pikirkan. Itu. Pokoknya mama udah doa, jangan pikirkan lagi. Udah serahkan sama Tuhan. Ya udah itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Dia gitu. Tapi kita kan beda. Kita udah doakan, kita tarik lagi, kita pikirin lagi, kita pergumulan lagi segala macam kan. Kita kayak setengah-setengah ngasih ya. Tarik ulur sama Tuhan. Kalau dia enggak. Di usia seperti itu. Melisa ini jadi leader kami dan kami nggak malu-malu sama abangnya pun nggak malu-malu nanya ke dia, nggak, karena dia leader kami di rumah. Ketika Tuhan bawa Melisa duluan 8 Desember ya 2020, kami jujur kayak hilang arah. Kenapa Tuhan ini kok seperti ini gitu. Tapi karena Melita udah banyak belajar ke Melisa, apapun Melita itu nanya Melisa, itu yang dia terapkan setelah Melisa berpulang. Belajar semakin kuat untuk tetap mengikuti kakaknya. Bahkan di momen-momen akhir hidupnya pun dia berjuang untuk melayani Tuhan ya. Sampai pelayanan di kursi roda kalau nggak salah saya dengar. Iya, sampai ke Malaysia itu terakhir ke Malaysia. Saya waktu ke Malaysia itu kami agak malam ini kami berangkat, umpamanya waktu itu kami sampai berdebat. Saya bilang kita batalin aja enggak apa-apa. Sampai dia bilang, Pak, mereka sudah 1 tahun nungguin Dede, kan di rumah panggil Dede. Dede nggak mau mereka kecewa. Nggak mau mereka kecewa. Dede harus melayani mereka, harus dalam arti dia punya kerinduan bahwa dia harus mengabarkan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Sama mamanya itu kami udah teleponan sama manajernya gimana nih. Sampai manajer bilang kami serahkan ke keluarga. Berangkat boleh nggak berangkat boleh. Dia benar memakai benar-benar waktunya itu dia pergunakan Tuhan sebaik mungkin untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dia cinta. Dia banyak nasehatin aku sendiri, mamanya banyak nasehatin. Karena setelah kejadian Melisa agak banyak rasa kecewa, sedih, terpuruk. Tapi kalau dia enggak, banyak nasihatin. Dia pastikan kita ketemu lagi sama kakak di surga. Dia selalu bilang kalau dia lihat mamanya agak drop, tuh dia bilang, Mak, kebayang nggak kalau nanti kita diangkat gitu. Dia bilang kalau nanti kita diangkat, kebayang nggak ketemu sama kakak gitu. Langsung, kakak, Dede gitu. Dia mukanya ceria banget gitu. Jadi seakan-akan sekarang kami pikirkan apakah dia udah tahu
dia cepat dibawa, makanya dia benar-benar pakai waktu yang sedikit. Karena kami berdebat pun, seperti apapun kami memohon-mohon, udahlah deh istirahat deh, udahlah deh jangan di sana deh, begini, dia tetap buat pelayanan. Yang lain masih bisa dinego, kalau pelayanan nggak bisa. Dan pada akhirnya bulan April lalu ya Bapak Ibu. Itu di rumah sakit juga terakhir dia bicara ke mamanya, "Mah, Dedek dipegang Tuhan Yesus," gitu. Wow. Iya Maya. Karena mamanya bilang, "Dek, apa mama bilang?" Karena itu pun saya bingung ya, kenapa waktu itu saya doanya seperti itu ya, bingung. Pas dokter bilang, dia dengar loh dokter itu bilang dia kritis. Dia dengar tapi mukanya nggak ada takut, nggak ada apa, malah seperti dia melihat sesuatu di depan, dia kayak pengen tahu yang di depan itu apa. Mukanya nggak ada apa. Kami pun di rumah sakit nggak ada takut karena kami percaya mujizat pasti ada, masa sih pasti mujizat ada, pasti Melita sembuh. Itu. Tapi dia nggak ada takut-takutnya, seakan-akan dia melihat sesuatu di depan yang menarik hatinya, menarik perhatiannya. Kita lihat HP gitu, seru gitu. Tuh. Waktu itu saya bilang, Tuhan Yesus pegang tangan Melita. Dia bilang, "Iya Mah, Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Dedek berani." "Iya Mah, Dedek berani. Dedek kuat." "Iya Mah, Dedek kuat." Tuhan Yesus diangkat. Tuhan Yesus pegang tangan Dedek. Dia gak ada takut. Dia yakin Tuhan Yesus itu ada selalu buat dia. Apapun itu. Sedangkan pelayanan aja kemana-mana dia jalanin, naik kapal ya. Yang umur segitu. Kadang nih anak nekat banget sih menurut kita. Di usia itu kan ya masih ke mall, kemana gitu kan di usia itu. Dia enggak. Ya, dan yang jadi penghiburan mungkin adalah Bapak dan Ibu mengerti bahwa Tuhan Yesus yang dicintai oleh Melita dan yang mencintai Melita memegang tangannya sampai habis. Iya. Dan sekarang pun dia bersama dengan Tuhan Yesus. Itu jadi penghiburan bagi kamu. Wow. Tapi tentunya setelah mengalami kehilangan Melisa, harus menghadapi kehilangan Melita juga. Tidak bisa dipungkiri itu hal yang berat, kayak bertubi-tubi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa menghadapi, melewati segala rasa kehilangan tersebut? Secara manusia sebetulnya kami itu tidak kuat, tidak sanggup gitu loh. Karena di luar nalar, di luar pikiran. Kalau dibilang orang dua-duanya ya kan gitu. Karena semenjak berpulangnya Melisa itu 3 tahun 4 bulan itu 2024 kami sudah mulai recovery lah. Sudah mulai, Melisa sudah sama Tuhan Yesus, tinggal kami sama Melita. Udah begitu, mamanya juga sudah berdamai lah. Sudah begitu gitu loh. Bulan April 2024 kami langsung kehilangan Melita lagi. Di situ memang nggak terbayangkan gitu loh, nggak terbayangkan. Kembali lagi seperti itu lagi. Kalau saya pribadi itu tadi saya langsung ingat lagi itu. Om kalau rindu, dulu kan kalau rindu Melisa panggil nama Yesus. Saya ingat omongan itu, Om kalau rindu, sekarang saya tambah, kalau rindu Melita panggil nama Yesus. Itu saya buktikan sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih rindu, masih bersedih, masih kepengen mereka kadang kan. Karena terus terang di YouTube, di TikTok kan mereka selalu lewat. Itu kadang kami nggak kuat lihatnya. Saya selalu ke sana. Karena saya pikir, untuk kekuatan saya sendiri, pikiran saya sendiri, saya nggak mampu. Saya nggak mampu untuk itu, enggak. Tapi yang saya tahu bahwa saya akan dimampukan oleh Tuhan saya. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup saya. Amin. Itu yang kami pegang. Dan kami sampai sekarang masih belajar. Belajar dalam arti merasakan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Istilahnya begini, Tuhan kami nggak sanggup kalau tidak ada Tuhan. Kalau ngomong gitu gampang ya. Tapi menjalaninya kami bisa merasakan, menjalani saat ini. Karena kami rasakan tanpa Tuhan kami nggak sanggup menjalaninya. Bayangin 2 anak gadis yang begitu kami sayangi, kami banggakan.
Tapi kami bisa merasakan bahwa mereka sudah bersama Yesus karena dia milik Yesus. Dan kami juga. Ya. Cuman pengharapan kami kan ada Bapak Pendeta Yanto ya bilangnya 1 Tesalonika 4 atau berapa itu. Berpengharapan kepada Tuhan karena kita tahu orang yang bersama Tuhan itu sudah bersama-sama dengan dia. Jadi kita berpengharapan untuk bertemu dengan mereka. Jadi banyak ayat Alkitab yang menguatkan kami juga. Itu karena tidak ada satu di dunia ini pun yang terluput dari rencana Tuhan. Amin. Itu yang saya sampai sekarang saya imani ya. Saya jalani gitu. Bisa kali tambahin mama gitu. Pengharapan pasti ada. Kalau nggak ada pengharapan pasti kita nggak kuat. Kapan terwujud, gak tahu kapan ketemu mereka. Kangen, sangat kangen. Sangat kangen. Kalau kangen, ya pelampiasannya paling bisa apa? Tetap pakai bajunya. Pakai sepatunya, ya nggak muat pun dipaksa-paksain harus muat. Saking kangen. Tapi itu untuk jalani sehari-hari itu memang sangat sulit. Kalau bilang Tuhan Yesus baik, gampang banget. Iya, Tuhan Yesus baik. Tapi di saat tertentu, kadang saya pikir, baiknya Tuhan, kenapa Tuhan bawa anak saya? Tuhan baik kan, tapi Tuhan bawa anak saya. Di satu sisi, melihat dunia kehidupan zaman sekarang untuk menghibur hati, kadang saya pikir anak saya udah enak di surga, sudah sama Tuhan Yesus. Gak ada tempat yang paling indah selain di surga. Sudah enak di surga, dia gak mikirin masa depan, dia gak mikirin penyakit, penderitaan, apa segala macam, bahkan apa yang akan terjadi ke depan dia akan gak pikirin lagi. Tinggal kami yang berjuang. Itu yang menguatkan sebenarnya. Dia sudah aman bersama Tuhan Yesus dan suatu saat saya pun akan ke sana. Ya. Tinggal menjaga hari-hari ini, jalani hari-hari ini memang yang sangat sakit. Jadi pengharapan akan janji Tuhan untuk bertemu kembali nanti di surga. Ketika kita semua sudah berpulang, itu yang menjadi salah satu pengharapan. Dan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kami bersama dengan abang-abangnya. Dan dasar-dasar yang kuat itulah yang membuat Bapak dan Ibu walaupun masa-masa berat tidak kecewa kepada Tuhan. Tidak pernah sedetik pun merasa marah atau kecewa ke Tuhan. Marah iya, pernah. Kalau saya pernah di saat Melissa. Kecewa iya, marah iya, terpuruk iya, protes iya. Saya lakukan. Karena saya ingat anak saya bawa untuk Tuhan. Sebagai orang tua kita berpikirkan, tidak pernah terpikirkan kita yang antar anak kita. Kitalah yang akan diantar. Semestinya sepertinya begitu kan. Jadi yang kami alami malah terbalik kan. Bahkan 2 anak kami dibawa. Waktu Melissa, kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Kenapa terus sampai sekarang gak ada jawabannya? Pertanyaan itu. Bertanya, anak saya begini, anak saya begini. Kan udah saya bangun sama Tuhan, anak saya pelayanan. Anak-anak di sekolah, kalau ada yang ngomong, kan di sekolah juga anak-anak itu kan zaman sekarang udah ada ngomong kebun binatang. Itu kan, anak saya gak mau gitu. Itu semuanya, dia malah bagi dia itu dosa besar kalau ngomongin itu. Tuh, dosa besar gitu. Jadi benar-benar dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, semua benar-benar dia jaga. Terus kenapa anak saya dibawa secepat itu? Untuk jalani hari-hari 3 tahun 4 bulan ya. Ya itu tadi yang dibilang suami saya. Sebenarnya kami sedih, tapi kami menutupi kesedihan kami demi terlihat tidak terlalu sedih di depan Melita. Karena kami takut. Karena kami tahu dia begitu nempel banget sama Melissa. Apapun
Dia belajar banyak sama Melissa. Semuanya keperluan dia, semuanya. Mau pakai apa, mau apa, dia nanya Melissa. Begitu Melissa berpulang, dia harus bisa sendiri. Dia ngadu ke mamanya, saya lagi begitu kan. Jadi dia harus bisa sendiri. Di situ yang kami sangat kasihan lihat dia ya Pak. Sangat kasihan banget lihat dia. Tapi akhirnya bisa. Iya. Seperti Padahal dia katanya. kelihatan ceria loh. Kami tahu dia nutup-nutupin. Dia kelihatan ceria, tapi kami tahu di dalam dia udah sakit banget. Karena segitu nempelnya dia sama Melissa. Lalu akhirnya bagaimana Ibu menghadapi rasa kecewa, rasa marah, bertanya-tanya kepada Tuhan? Bagaimana akhirnya bisa kembali mempercayai bahwa Dia Tuhan yang baik dan peduli kepada Ibu? Ya. Beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah ya, Melissa ngajak, "Ma ayo pelayanan," baru mau. Selama 2 tahun itu nggak mau. Setelah 2 tahun lebih, tuh 2 tahun, baru mau. Tuh kan kita ikut Melita pelayanan, banyak ketemu hamba Tuhan yang ngasih pencerahan buat kita, ngasih kata-kata penguatan buat kita kan. Itu mulailah berdamai dengan situasi karena sadar Melissa tidak akan kembali lagi. Sayalah yang akan ke sana. Sayalah yang akan menemui dia. Jadi saya harus berjuang. Itu waktu itu saya pikirkan, saya harus berjuang, saya harus jaga hidup saya benar-benar biar saya ketemu anak saya. Sebenarnya itu motivasinya dulu, biar saya ketemu anak saya gitu. Mulailah berdamai dengan situasi. Ternyata Melita dibawa lagi kan, berpulang lagi. Kalau waktu Melita berpulang, udah benar-benar berserah. Tuhan maunya apa? Udah benar-benar sadar semua kedaulatan Tuhan. Saya berbuat apapun, protes iya, memohon-mohon iya, tetap gak ngaruh. Itu semua kedaulatan Tuhan. Tinggal kita berjuang. Benar-benar harus melekat. Gak mampu. Mazmur 94 ayat 19 berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Seringkali di dalam penderitaan kita merasa Tuhan tidak mengerti apa yang kita rasakan. Tetapi ingatlah Dia mengerti setiap tetesan air mata dan setiap rasa sakit yang kita rasakan. Ia ada untuk memberikan damai sejahtera dan penghiburan yang dunia tidak bisa berikan. Penghiburan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan penghiburan itulah yang bisa menenangkan jiwa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami merasakan kegundahan dalam jiwa kami. Ada duka yang begitu mendalam. Tapi kami bersyukur Engkau mengerti setiap air mata kami. Engkau menampung di kirbat-Mu. Ada penghiburan yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Engkau begitu peduli pada kami. Dan kepedulian-Mu itu Engkau tunjukkan ketika Engkau mati bagi kami di atas kayu salib. Untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah Allah yang baik. Allah yang peduli kepada kami. Dan itulah penghiburan terbesar kami di dalam penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika hari ini kamu sedang mengalami rasa duka yang begitu mendalam, ingatlah, Tuhan selalu ada dekat denganmu. Ia memelukmu dengan kasih dan kesetiaannya. Dan hari ini jangan ragu untuk mencari dukungan dan berbagi permasalahanmu dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini lebih luas lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.